Akankah aku sepertimu? Ibu, aku tak tahu bagaimana susahmu kala itu. Tertatih menahan lara, begitu lama. Aku tak tahu lelahmu mengejar waktu, menjaga, terjaga, lama, lebih lama. Belum lagi saat tubuh ini mulai lebih tumbuh, kerap memberontak tanpa sebab yang nyata, meminta yang tak seharusnya, merusak yang tertata, mengotori yang bersih, bahkan merengek saat engkau lelah. Tak sedikit pun engkau mengeluh, tak pernah sekalipun engkau kasar. Ibu, terbuat dari apa hatimu? Tak pernah terdengar engkau menghitung titik peluhmu. Tidak sekalipun engkau ungkit materimu untukku. Bahkan waktumu semua hanya habis untukku. Ibu, luar biasa, keren. Hai pelajar Indonesia, apa kabar? Semoga sehat dan makin hebat. Pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membahas tentang indahnya berpuisi. Materi kita adalah pengertian puisi, unsur-unsur pembangun puisi, langkah-langkah menyimpulkan isi puisi, dan cara menulis puisi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang merupakan ungkapan ide, perasaan, dan pikiran yang dituangkan melalui rangkaian kata-kata indah serta penuh makna. Pengertian lain menyebutkan bahwa puisi merupakan bentuk karya sastra hasil pengungkapan ide dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lari dan bait, serta penuh makna. Apabila dibandingkan dengan karya sastra yang lain, puisi mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kemarahan, kegelisahan, kebahagiaan kepada sesuatu. Bahkan puisi juga ungkapan keagungan kepada Tuhan dengan bahasa yang indah. Hanya saja sering kita tidak menyadari bahwa semua ungkapan itu adalah puisi. Unsur-unsur pembangun puisi. Puisi dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita mulai dengan unsur intrinsik. Yang dimaksud dengan unsur intrinsik adalah unsur dari dalam yang membangun sebuah puisi. Unsur intrinsik meliputi struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik terdiri dari 1. Perwajahan atau tipografi, yaitu bentuk penulisan atau bentuk tampilan puisi. Secara umum sering kita jumpai bentuk puisi yang lurus dari baris pertama sampai akhir rata kiri. Ada yang zigzag berganti setiap bait, ada yang berbentuk seperti apel, seperti botol, dan lain-lain. Yang kedua, diksi. Diksi lebih dikenal dengan istilah pilihan kata yang dilakukan oleh penyair. Karena puisi merupakan bentuk karya sastra yang sedikit menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan banyak hal, maka perlu cermat dalam memilih kata. Pilihan kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Di samping itu, pilihan kata yang tepat akan membuat nilai rasa dan emosi lebih dapat sampai ke hati pembaca. Contoh, matahari terbenam, kita menggunakan mentari pulang ke peraduan. Pandangannya kosong, kita bisa menggunakan kata
matanya nanar menerawang jauh. Yang ketiga, imaji atau citraan, yaitu kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi. Imaji digunakan penyair untuk mengajak pembaca ikut melihat, mendengar, mencium, meraba, atau merasakan seperti yang dirasakannya. Imaji atau citraan digunakan dalam puisi untuk memperkuat kesan yang ditimbulkan dari kata-kata dalam tiap larik puisi. Jenis imaji atau citraan akan kita bahas dalam bagian tersendiri. Yang keempat, kata konkret adalah kata yang memungkinkan memunculkan imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Hal ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contoh kata mentari dapat melambangkan semangat, cahaya, atau harapan. Kata konkret tidak lepas dari kata bermakna konotasi. Makna konotatif artinya bukan makna sebenarnya, makna yang lahir karena perasaan dan tafsiran yang diinginkan penyair. Kata konkret yang diberi nilai rasa melahirkan kata konotasi tertentu. Misalnya, setelah kepergian kekasihnya, hatinya menjadi dingin. Kali ini tak ada lagi cinta yang mampu mencairkan beku hatinya. Bunga cinta yang selama ini tumbuh subur di taman hatinya, terenggut sudah, terbawa bersama kepergian bidadarinya. Di situ ada kata dingin, bukan sekedar udara yang dingin, tetapi hati yang dingin, hati yang tidak tertarik. Mencairkan beku, menggunakan istilah beku karena dia tidak bisa dihangatkan oleh apapun. Berikut yang kelima adalah gaya bahasa. Dalam sebuah puisi, kita akan banyak menjumpai rangkaian kata yang pengungkapannya secara berlebihan, baik dengan maksud untuk merendahkan diri atau melebihkan dari kenyataan sebenarnya untuk membangun rasa yang mendalam. Tiap penulis memiliki gaya bahasa sendiri sebagai ciri khas karyanya. Jenis gaya bahasa yang umum dalam sebuah puisi diantaranya personifikasi, eufemisme, metafora, metonimia, hiperbols, simile, paradoks, repetisi, dan lain-lain. Yang keenam adalah rima. Rima yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap baris, tetapi juga di antara tiap kata dalam baris. Contoh, saat asa tak lagi menggemuruh, seiring daun yang mulai luruh, ku coba kusyuk bersimpuh, lantunkan puji dan sembah kepada sang pemeluk teguh. Di situ ada kata gemuruh dengan akhiran u dan h, kemudian luruh, sama juga bersimpuh, teguh. Nah, itu yang dimaksud dengan rima. Berikutnya, kalau tadi ada struktur fisik, sekarang ada struktur batin. Struktur batin ini adalah unsur yang dapat kita temukan setelah membaca puisi. Untuk memudahkan kita dalam mengingat struktur batin ini, kita dapat menggunakan singkatan TRAN, tema, rasa, amanat, dan nada. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Misalnya, tema alam, sosial, politik, cinta, dan persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua, rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, psikologi, pengetahuan, dan lain-lain. Yang ketiga, amanat atau tujuan atau maksud, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Yang keempat, nada.
yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan nada. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah atau menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca. Misalnya, nada marah, sombong, nada putus asa, sedih, dan sebagainya. Berikut kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Adalah unsur di luar puisi, tetapi turut membangun dan memengaruhi terciptanya sebuah puisi. Unsur ekstrinsik meliputi 1. Unsur biografi. Unsur ini merupakan latar belakang pengarang, baik dari segi pendidikannya, sosial budayanya, suku bangsa, status sosial, dan lingkungan keluarga. Pengarang yang hidup bahagia dan tinggal di desa yang subur akan lebih banyak membuat puisi tentang lingkungan persawahan dan damainya hidup. Yang kedua, unsur sosial. Unsur sosial sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat saat puisi tersebut dibuat. Penyair yang berada di masa reformasi akan cenderung menulis puisi-puisi kritik dan cenderung berisi protes dan bernada keras. Yang ketiga, unsur nilai. Unsur nilai tersebut berkaitan dengan adat istiadat, hukum, budaya, politik, ekonomi. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri dan memengaruhi baik tidaknya sebuah puisi untuk dinikmati. Remaja Hebat Indonesia, seperti tadi sudah disampaikan, kita akan membahas materi tersendiri tentang imaji atau citraan dalam puisi. Imaji atau citraan dalam puisi yaitu yang pertama, auditif atau pendengaran adalah citraan yang ditimbulkan dengan menggunakan bunyi suara. Kita pernah mendengar puisi, air gemericik, desau angin, semerdu kicau burung, dan lain-lain. Yang kedua, visual atau penglihatan, yaitu imaji atau citraan yang dihasilkan seolah-olah kita melihat yang tertulis secara nyata. Contohnya, masa depan terbentang, hamparan sawah menguning, sungai jernih dengan bebatuan keras yang coba menghalangi larinya, dan lain-lain. Yang ketiga, imaji taktil. Imaji yang lahir dari raba atau sentuh, yaitu citraan yang menimbulkan kesan yang didapat dan dihayati dengan indera peraba atau perasa. Contoh, cahayamu panas suci, cintamu selembut sutra, meluluhkan kerasnya hatiku. Yang keempat, imaji penciuman, yaitu citraan yang dapat dirasakan melalui indera penciuman. Contoh, semerbak puspa lingkupi ruang hati. Kata semerbak berarti aroma. Saat kau hembuskan nafas cintamu. Yang kelima, imaji gerak. Imaji yang menggambarkan sesuatu yang bergerak ataupun tidak, tetapi dilukiskan seolah dapat bergerak. Contoh, jiwaku meloncat kegirangan saat ku terima pesan pendekmu di ponselku. Hatiku menangis melepas pergimu. Dia berlari riang menyambut hadirmu. Sang penari gemulai menyibak tirai. Yang keenam adalah imaji pengecapan, yaitu imaji yang menggunakan gambaran angan dari indera pengecap. Contoh, pahit pekat tetap kau jalani dalam diam. Cinta yang manis telah mewarnai bening hatiku. Berikutnya adalah langkah-langkah menyimpulkan isi puisi. Untuk menyimpulkan isi puisi, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, membaca atau menyimak teks puisi.
Yang kedua, memahami isi puisi dengan membuat parafrase. Parafrase yaitu mengungkapkan kembali puisi tersebut dalam bentuk cerita tanpa mengubah kata dan makna puisi. Kita tinggal menambah konjungsi agar maksud puisi dapat dipahami. Yang ketiga, menemukan dan mengartikan kata-kata sulit. Yang keempat, menuliskan kembali hasil parafrase yang dibuat. Dan yang kelima, simpulkan isi puisi yang sudah kita parafrasekan. Berikut adalah langkah-langkah menulis puisi. Untuk menulis sebuah puisi, ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menentukan tema dan pilih topik yang lebih sederhana. Yang kedua, kembangkan imajinasi sesuai tema. Yang ketiga, pilihlah diksi yang sesuai, kemudian kembangkan menjadi larik puisi. Yang keempat, susunlah larik-larik puisi menjadi beberapa bait sesuai dengan perjalanan imaji. Dan yang terakhir, berilah judul yang sesuai setelah puisi tadi kita buat. Nah, remaja hebat Indonesia, setelah kita mempelajari materi-materi tentang puisi, saatnya kita akan mempertajam pemahaman kalian tentang puisi dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Indahnya berpuisi kali ini, saya yakin pasti bermanfaat untuk anak-anak yang suka menulis puisi dan untuk pelajar Indonesia. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya.